lumayan menarik kehadiran Pak BY dengan apa yang dilakukannya, mau via media sosial atau langsung dalam pernyataan. Hal yang menjadi bahan guyonan juga ada yang geram dalam era demokrasi, kemajuan teknologi komunikasi seperti saat ini. Rekaman sangat mudah didapatkan. Kadang baru sekian detik ada kesalahan, ternyata sudah ada yang menyimpan dengan tangkapan layar. Hati-hati bermain dalam dunia media sosial dengan kecanggihan teknologi yang relatif murah dan terjangkau lagi. Beberapa elit ternyata cukup gagap dengan keberadaan media yang mereka gandrungi. Satu sisi, mereka gagap gembita dengan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, atau Instagram. Dan mereka yang memang generasi lampau akan lupa bahwa jejak mereka itu sangat mungkin sudah ada yang menyimpan. Saat membaca isi berita, Pak SBY berkomentar mengenai pemenjaraan para penebar hoax, mengenai corona, dan juga menghina presiden, jadi gemes ikutan mencari. Ternyata Pak BY datang sendiri ke kantor polisi, melaporkan seorang yang mengatakan kalau Pak BY sudah pernah menikah sebelum masuk AKABRI. Lihat, Pak BY sendiri loh, dan itu kaitannya dengan diri pribadi sebagai SBY, bukan presiden. Jokowi belum ada sependek ingatan datang ke polisi dan melaporkan pihak atau orang yang melakukan ini dan itu mengenai Presiden Jokowi, baik pribadi, presiden, atau malah sebagai anak. Baru saja ketika ibu dari Pak Jokowi meninggal, betapa ngeri pernyataan di media sosial oleh orang-orang itu. Tidak ada penghormatan kepada orang tua minimal, jika tidak mau tahu kalau itu ibu dari seorang presiden. Itu baru karena ibunya meninggal. Soal Jan Etes, wajahnya pun jadi bahan penghinaan. Ketika dikatakan cakep ikut ibunya, bayangkan. Apalagi mendekati dan masa kampanye. Jangan tanya, mulai dari anak PKI, antek aseng, plonga-plongo, ini elit lagi yang bicara, tukang hutang, pembohong. Rencana dan pembebasan serta diskon listrik 3 bulan pun menjadi bahan pelecehan. Paling ngeprank, paling berbohong, dan seterusnya. Mulai dari keluarga, orang tua, anak, hingga cucu bisa menjadi bahan hinaan. Politik pun demikian, menjadi boneka Megawati, disetir Luhut, dan seterusnya. Agama juga tak lepas dari bahan penghinaan. Pelakunya bisa siapa saja, anak ibu rumah tangga, anak baru gede, termasuk juga elit. Dalam masa kampanye bolehlah. Lah ini sepanjang memegang pemerintah loh. Elit termasuk di dalamnya. Media, Tempo bisa seenaknya saja membuat hal atas nama kebebasan pers. Dan ujung-ujungnya sama juga begitu-begitu saja. Dan Presiden Jokowi termasuk anak-anaknya tidak pernah kok ke kantor polisi untuk melaporkan ini dan itu. Memang banyak yang melaporkan untuk itu. Mengapa demikian? Relawan dan rakyat banyak tidak rela dengan apa yang menimpa Jokowi selaku presiden. Jarang yang berurusan dengan pribadi dan keluarga ada yang melaporkan. Pembeda ketika rakyat bergerak untuk membela presiden yang mereka anggap telah memberikan harapan. Berbeda dengan Pak BY yang berjarak dengan rakyat. Lihat pola pendekatan kepada rakyat. Berjarak karena militer, jenderal lagi. Memang ada hierarki demikian. Presiden itu penguasa, feudalisme masih terbawa. Itu yang membuat orang tidak merasa takut dilukai ketika SBY ada yang hina. Toh tidak sebanyak dan semasif era Jokowi penghinaan yang ada. Palingan juga berbau yang ditulis SBY. Presiden banyakkan nyanyi, lamban, dan itu semua ia sebatas olok-olokan dan tidak masif dan kemudian terus-menerus. Jika dihitung, hampir enak tahun Jokowi dengan 10 tahun plus usai tidak menjabat SBY loh. Tidak ada apa-apanya. Kapan netizen atau elit menyinggung anak-anak dan cucu SBY? Sama sekali tidak pernah. Tentu bukan mau membela Jokowi dan meremehkan SBY. Ini hanya mencoba melihat seimbang dari dua presiden ini dan yang mereka hadapi. Mengapa kepada Presiden Jokowi demikian masif dan tidak kepada SBY? Jokowi bukan elit negeri ini, anak orang biasa, pelaku politik sangat biasa, dan juga cara pendekatan kepada warga yang sangat biasa.
Dengan demikian, elit bisa seenaknya merendahkan, yang di bawahnya pun iri dan tidak takut untuk menghina. Konteks budaya kita lihat, mana mungkin kamu bisa. Atau dalam ranah spiritual mengatakan, mana ada nabi dihormati di daerah asalnya. Menghadapi Pak BY, siapa yang berani coba? Tentara, jenderal, kalem, alim, dan duduk di atas seperti itu. Konsekuensi juga tidak ada pembela yang setara. Yang terjadi, kalau ada tudingan ke SBY juga tinggal hadapi sendiri. Jokowi sebagai orang biasa tahu dan biasa dengan penghinaan seperti itu. Fokus pada kinerja, sehingga tidak perlu dengan kata orang. Nah, ini menjadi masalah. Orang menjadi ngelunjak. Merasa tidak apa-apa, ya sudah terus saja terjadi. Kondisi politik juga berbeda. Apa yang dipilih Pak Jokowi itu sangat menyulitkan elit dan kalangan yang biasa berpesta pora. Mereka ini melakukan sendiri juga ngompori banyak orang untuk ikut terlibat. Apa yang ada ini tidak dihadapi Pak BY pun soal politik. Semboyan 1000 kawan kurang dan 1 lawan terlebih sangat mendukung iklim pembenci diam karena bisa saja kenyang atau malah asik berpesta. Apa yang Pak BY nyatakan itu hanya sebentuk gemes. Mengapa Jokowi kok bisa tahan lagi? Kupingku saja gatel dan panas. Begitu mungkin. Dan ini adalah sebuah pilihan dan sudahlah Pak BY, jadilah negarawan, bapak bangsa. Tidak usah mengklaim capaiannya sudah diketahui dengan gamblang kok. Prestasi itu ditimbun dengan, maaf, kotoran sebanyak apapun akan terlihat kok. Pun jika itu bangkai disimpan serapi atau serapat apapun akan tercium dan ketahuan. Jangan lupa, ini era modern. Rekam jejak itu sangat mudah ditemukan. Mau gambar, pernyataan, atau apapun bentuknya gampang saja.